Gue inget banget pertama kali mulai serius di trading. Gue pikir gue udah siap, punya strategi yang matang, gue ngerti technical fundamental analysis, gue latihan berbulan-bulan di demo account, tapi begitu pindah ke real count, semua berubah. Gue inget satu trade pertama gue kena loss. Gue pikir, oke, biasalah. Nah, lanjut gue ke trade 2, dan itu floating merah. Gue mulai gelisah, lalu gue lanjut ke trade 3. Trade ketiga, gue coba balikin modal dengan lot yang lebih besar. Hasilnya, account gue hampir wipe out. Di titik itu, gue bengong. Gak ngerti gimana bisa strategi yang udah gue uji beratus-ratus kali, tiba-tiba nggak jalan. Udah deh, gue mulai nyalain market, gue mulai nyalain broker, gue nyalain siapapun di sekitar gue. Padahal ada satu hal yang nggak gue sadarin. Masalahnya bukan di market, tapi yang ada di kepala gue sendiri. Lu pernah ngalamin nih? Lu udah research, udah yakin sama analisa lu, tapi begitu masuk, tiba-tiba lu jadi orang lain. Tiba-tiba lu punya hobi baru, suka klik tombol buy dan sell, dan emosi lu mulai gak karuan, naik turun kayak roller coaster. Begitu kena loss, bukannya terima dan move on, tapi lu open trade buat balikin modal. Itu yang namanya revenge trading. Dan itu juga yang bikin gue dulu hampir nyerah di trading. Di sini gue cuma mau share pengalaman bodoh gue, supaya kalian bisa belajar dan gak perlu lagi ngulangin hal yang sama kayak gue dulu. Gue ingat satu waktu, gue kena stop loss gede di pound saat Brexit di tahun 2016. Gue kesel tiba-tiba harga bisa crash begitu parah. Gue panik dan gue pikir, oke, gue harus balikin duit gue yang hilang tadi. Akhirnya gue buka posisi gede yang berlawanan tanpa analisa. Jebret, masuk, modal emosi. Lu tahu apa yang terjadi? Harga naik sedikit. Gue senang banget, kira bisa balik modal tadi. Tapi tiba-tiba market lanjut crash. Dan 1 jam kemudian, akun gue habis lebih parah daripada yang sebelumnya. Itu hari dimana gue sadar, gue bukan lawan market. Dan mereka nggak peduli gue marah atau enggak. Market nggak peduli lu lagi butuh duit atau enggak. Market jalan terus. Jesse Livermore, salah satu trader legendaris, pernah bilang begini. The game of speculation is the most uniformly fascinating game in the world, but it is not a game for the stupid, the mentally lazy, the man of inferior emotional balance, or the get-rich-quick adventurer. They will die poor. Di situ kita bisa belajar, market itu nggak main-main. Kalau lu nggak bisa ngatur emosi lu, market yang bakal ngatur lu. Sadar nggak sih? Market itu kayak cermin. Dulu gue pikir trading itu kayak mesin uang. Lu tinggal masuk, lu punya strategi, dan tunggu profit. Tapi makin lama gue sadar, market itu bukan mesin uang. Market itu cermin. Market itu nunjukin siapa lu sebenarnya. Market nggak bakal peduli lu punya gelar apa, lu udah belajar analisa berapa tahun, atau lu ngerti semua teori trading. Begitu lu masuk, yang diuji bukan cuma skill lu, tapi mental lu juga. Lu sabar atau enggak, lu bisa tahan loss atau malah panik, lu bisa disiplin atau malah cari shortcut. Mereka selalu kasih lu pilihan, tapi kalau mental lu nggak siap, pilihan lu hampir selalu salah. Dan yang paling bahaya, gue pernah ngalamin satu fase yang hampir bikin gue berhenti trading selamanya. Saat gue lagi win streak, 8 kali profit kalau nggak salah. Dan itu entah gimana buat gue jadi berasa kayak gue jago banget trading. Jadi gue mulai overtrade, lot makin besar, dan stop loss gue makin nggak karuan, berantakan. Sampai akhirnya di satu fase gue rugi beruntun, panik, dan gue melakukan hedging, dan akhirnya drawdown gue 80%. Gue nggak percaya gue udah profit banyak sebelumnya, kok tiba-tiba hilang semua. Dan ini yang gue sadar, profit bisa jadi musuh terbesar kalau lu nggak ngerti cara jaga trading. Richard Dennis, seorang trader sukses yang ngajarin turtle trades, pernah bilang gini. Trading was even simpler than I thought. I always say you could publish rules in a newspaper and no one would follow them. The key is consistency and discipline. Artinya semua orang bisa punya strategi yang sama, tapi nggak semua orang punya disiplin buat ngejalaninnya. Jadi gimana cara biar lu nggak ketipu sama market? Sepengalaman gue, ada beberapa hal yang akhirnya gue lakuin buat ngejaga mindset gue tetap waras di market. Yang pertama, gue berhenti liatin chart terus-terusan. Semakin sering lu liat chart, semakin besar kemungkinan lu overtrade. Gue cuma buka chart pas lagi ada setup sesuai dengan plan gue. Yang kedua, gue batasin jumlah trade per hari. Gue punya aturan ketat. Kalau kena stop loss, gue stop, nggak ada trade buat balas dendam. Dan yang ketiga, gue mulai rajin catat jurnal trading. Bukan cuma buat evaluasi trade, tapi itu juga buat ngecek psikologi gue setiap trade. Kalau gue mulai masuk trade gara-gara emosi, itu bahaya banget dan gue harus stop. Yang keempat, gue udah ubah mindset gue soal profit. Sekarang gue nggak ngejar lagi namanya profit tiap hari. Yang gue kejar itu konsistensi dalam trading plan. Market itu selalu ada kesempatan yang baru. Yang penting gue bisa bertahan di market selama mungkin. Sekarang gue mau tanya, lu lebih sering trading karena strategi atau karena emosi? Lu pernah ngalamin revenge trading kan? Kalau lu pernah, gue mau tahu cerita lu. Share di komen bawah gimana pengalaman lu ngadepin market. Atau kalau lu masih struggling, lu juga bisa tulis di komen bawah. Mungkin kita di sini bisa kasih insight tambahan. Dan kalau merasa video ini relate sama lu, kasih like biar makin banyak trader lain yang sadar soal ini. Ingat, di market itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling sabar dan paling siap buat bertahan. Lu mau jadi yang mana? Oke, sekian dari gue dan see you in next video.